Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Iya. Gimana respon Anda? Saya nggak ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Oke. Ya gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya bosnya. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita nggak tahu ya. Ini Dalam banget, Wah, dalam banget ini. Saya yakin ini ngomong ke siapapun. Kalau mau dilihat secara lebih dalam, sebetulnya orang-orang yang memunculkan isu Fufu Fafa dan Mulyono ini sebetulnya adalah orang-orang yang tetap ingin mempertahankan polarisasi. Sah, Puan Maharani kembali ditetapkan jadi Ketua DPR. Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029. Penetapan ini dilakukan dalam sidang paripurna pada Selasa 1 Oktober 2024. Nama-nama pimpinan DPR sebelumnya diusulkan masing-masing fraksi di rapat konsultasi bersama pimpinan sementara DPR. Siapa yang suka teriak-teriak dinasti politik? Ini, kasih tahu lo sekarang yang beneran dinasti politik. Nih, liatin. Liatin tuh. Baca. Saat jatah kursi DPR Arteria Dahlan dipalak cucu Bung Karno. Dipalak. Bawahnya lagi. Full pernyataan Arteria Dahlan rela mundur dari DPR demi cucu Soekarno. Oh, ini belum lu dengerin dulu. Nih kan. Apa yang disampaikan Arteria Dahlan? Nih, dengerin deh. Ya, saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Kita mulai dari berita bahwa Megawati pengen ketemu Prabowo Subianto. Pertemuan politik ini bahkan kata Hashim, ini sudah 2 tahun diinisiasi tapi belum juga kesampaian. Jadi perkiraan muncul kenapa tiba-tiba setelah 2 tahun Megawati bersedia mau ketemu sama Prabowo Subianto. Ada obrolan politik apa yang mau disampaikan? Di berita yang lain ada yang memunculkan isu bahwa Gibran akan didongkel dari kursi cawapres Prabowo. Kemudian kursinya akan diganti pemilik. Disodorkan nama Puan Maharani yang akan menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Apakah ini 2 berita yang saling bertautan? Nggak ngerti. Tapi yang jelas di satu sisi Megawati pengen ketemu Prabowo, di sisi yang lain ada orang yang pengen memajukan Puan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Saya yakin hati rakyat yang sudah menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran, tentu saja ada banyak yang gak setuju. Gibran paling tidak adalah wakil dari Prabowo yang sudah dipilih oleh rakyat. Gimana tiba-tiba elit-elit politik di atas sana pengen merubah itu semuanya. Nah, karena tidak ingin dicap buruk oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, sekarang isunya dipelintir dikit. Bukan Puan yang pengen menggantikan Gibran, tapi Gibran yang pengen mengundurkan diri. Tuh kan, bisa aja. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Iya. Gimana respon Anda? Saya nggak ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Oke. Ya gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya bosnya. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita nggak tahu ya. Ini Dalam banget. Wah, dalam banget ini. Saya yakin ini ngomong ke siapapun. Saya lupa tadi masuk ke dalam artikelnya dia. Nanti saya share ya. Mengancam jalan mundur atau mengancam mundur. Gini loh, orang kalau ngancam kan harus punya value ya. Iya kan? Harus ada bargainingnya lah ya. Iya, gitu. ada bargainingnya gitu. Jangan-jangan, alhamdulillah gitu kan. Yang dia ngancam mundur gitu. Yang diancam malah mundur. itu Kalau yang diancam mundur kan. Dia kan mengancam mundur bukan ke kita kan. Malah lebih kencang berarti kan. Pak Prabowo kan. Iya kan. Jangan Pak Prabowo loh. Syukur alhamdulillah bener itu aja kan gitu. Ya ngancam mundur ke Pak Prabowo. Artinya saya ke pemerintah. Ya kita kan kalau ngancam orang harus ada apa? Lu punya bargaining apa emang gitu? Apakah gua akan merasa kehilangan kalau pergi kan gitu ya? Tapi kalau sekarang dibalik, bingung kan Bos? Iya kan? Ini jadi lucu nih. Kayak punya value gitu. Topang. Orang kalau mau mundur kan harus punya value. Jadi kocak top banget. Tapi anyway gini. Kalau nggak jadi mundur, kecuali kalau dia masih
bangga sebagai kader PDI Perjuangan. Nah itu baru punya value, ya kan? Kita ancam mundur. Harus PDI banget ya, yang lain tuh nggak bisa dibanggain, nggak ada value kata Ciko Hakim. Bisa aja politisi ngomongnya ya. Nih, gue punya sekian ratus anggota DPR, ya kan? Bukan begitu, maksudnya gini. Sekarang dibalik, katakan nggak jadi mundur dan tetap ada PDIP masuk. Gimana tuh chemistry-nya tuh? Nah, bingung juga jawabnya. Sebenarnya nggak bingung, mungkin gini. Bukan nggak bingung, gini nggak enak jawabnya. Lebih sadis dari yang tadi saya jawab. Jangan deh, nggak usah jawab. Jangan dijawab gitu ya. Jangan dijawab. Disangkain kita nggak nganggap keberadaan dia gitu Oh, ya. gitu. Ya. Ya. Kira-kira itu tadi. Masa sih nggak Ya kan maksudnya gini. Ya. Pada prinsipnya Tapi kan kalau kita tetap menganggap bahwa keputusan itu tentu satu ya. Kan harus ditawarin dulu dong. Oh, ya iya. kan? Yang nawarin tentu yang punya hak prerogatif sebagai orang yang duduk Jadi di kita jabatan, tunggulah pertemuan ini ya. yang punya wewenang untuk menunjuk menteri. Itu nomor satu, ya kan. Saya pribadi belum tahu apakah ada tawaran itu. Tapi kan kalau kita lihat hubungan yang baik itu antara keduanya, rasa-rasanya nggak luar biasa atau nggak aneh. Kalau mungkin tawaran itu akan terlempar. Ya. Oke, confirm ya. Dari elit-elit PDIP bahkan sudah mulai membicarakan isu ini. Atau mungkin inisiasinya dari sana. Karena kalau tidak salah ada beberapa orang yang memang kemudian menghidupkan kembali rencana-rencana yang sudah terkubur lama, yaitu pertemuan Prabowo Megawati. Kita ingat betul dari 2014 Prabowo sudah gagal kayaknya. Untuk kemudian ketemu dengan situasi yang lebih enak. Ketemu-ketemu tuh situasinya tuh nggak pas, nggak bisa private, nggak bisa ngomong panjang lebar. Kali mungkin begitu ya. Nah niatan ini kemudian dihidupkan kembali. Ini kemudian ditumpangi juga sama orang-orang yang pengen nitip isu gitu. Ini Gibran kayak nggak cocok deh. Gantiin Puan aja kenapa Bu? Bilangin ke Pak Prabowo mungkin bisa dipertimbangkan kali ya. Tadi Ciko Hakim juga memamerkan atau berbangga diri anggota dari sebuah partai yang punya 110 kursi di DPR. Mungkin itu di benaknya adalah sebuah daya tawar untuk dibicarakan ke Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Yang mungkin bergen itu bisa jadi alat tawar untuk mendongkel Gibran dan menggantinya dengan Puan. Kita kurang tahu. Nanti kita tonton aja lah drama politik ini akan berujung kemana gitu ya. Kita bahas yang jelas-jelas dulu. Yang pertama-tama adalah yang jelas Puan Maharani sudah terpilih lagi. Gimana sih bahasanya? Sudah terpilih tapi kok lagi gitu. Menjadi ketua dari DPR atau gedung Senayan sana itu dipimpin oleh seseorang yang tidak asing lagi, yaitu Puan Maharani yang sudah memimpin DPR untuk yang kesekian kalinya. Sah, Puan Maharani kembali ditetapkan jadi Ketua DPR. Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029. Penetapan ini dilakukan dalam sidang paripurna pada Selasa 1 Oktober 2024. Nama-nama pimpinan DPR sebelumnya diusulkan masing-masing fraksi di rapat konsultasi bersama pimpinan sementara DPR. 5 fraksi yang berhak menduduki kursi pimpinan adalah 5 partai peraih suara terbanyak di Pileg 2024. Selain Puan, 4 orang ditetapkan menjadi wakil ketua DPR. Mereka adalah Adis Kadir dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustofa dari Partai Nasdem, dan Cucun Syamsurizal dari PKB. Oke, ini nggak ada yang teriak-teriak politik dinasti kan? Enggak lah. Politik dinasti cuma bisa diteriakkan ke Bapak Jokowi dan orang-orangnya. Siapa yang suka teriak-teriak dinasti politik? Ini, kasih tahu lo sekarang yang beneran dinasti politik. Nih, liatin. Nah, liatin tuh. Baca. Saat jatah kursi DPR Arteria Dahlan dipalak cucu Bung Karno. Dipalak. Bawahnya lagi. Full pernyataan Arteria Dahlan rela mundur dari DPR demi cucu Soekarno. Oh, ini belum lu dengerin dulu. Nih kan. Apa yang disampaikan Arteria Dahlan? Nih, dengerin deh. Ya, saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada masyarakat. Tapi utamanya ya kita
saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini dia sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Bisa diulangi ya. Arteria Dahlan mengatakan, saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarganya. Ini di depan kamera wartawan. Dan dia adalah anggota dewan. Gak mungkin dong selip segitu banyak kalimatnya, ya kan? Nantilah kita bahas. Oh, jadi gitu. Pak Arteria Dahlan kemarin pas masa pileg itu sibuk-sibuk kampanye, sibuk-sibuk buang duit, buang tenaga, sibuk meyakinkan masyarakat untuk memilih dia kembali, untuk menjadi wakil rakyat, untuk bisa masuk lagi ke DPR, memiliki kursi di DPR. Ternyata ujung-ujungnya untuk melayani Bu Mega sekeluarga. Oke. Tapi saya jadi penasaran, apakah hal ini terjadi sama semua kadernya ya? Kalau ini semua terjadi kepada kader-kader di partai yang sama, repot ya. Tapi jangan pada marah sama saya. Yang buka itu semua Pak Arteria Dahlan. Saya hanya melogikakan omongannya Pak Arteria Dahlan. Yeah. Dan lagi pula, kalau kita bicara tentang manajernya itu adalah rakyat, Pak. Rakyat yang kasih wewenang kepada siapa? Rakyat itu percaya untuk dijadikan wakil rakyat. Kenapa ini enak-enaknya disuruh sama partai mau aja sih, Bapak. Dan lagi pula nih, jadi kelihatan kan Pak, the real dinasti politiknya. The real. Kekuasaan secara politik yang diberikan karena adanya keluarga, karena adanya tante, karena adanya bibi, ya kan? Bukan karena adanya paman sih kalau yang ini. Kalau mau bandingin yang sama paman itu dipilih dan dipercayakan rakyat 58%. Kalau yang ini dihibahin karena mengalahin kader partainya. Aduh, pusing lah. Beda dong ya. Satunya dipilih oleh rakyat, satunya enggak. Jadi pahami dulu meaning dari dinasti dong. Jangan sampai masih ribut aja masalah dinasti politik tapi nggak paham-paham tuh. Tuh, aku kasih contoh sekarang. Jadi Romi Soekarno ini adalah anak dari Rahmawati. Bentar, saya cek dulu ya. Nanti saya salah kan saya di ini. Romi Soekarno adalah anak dari betul kan? Rahmawati. Jadi apakah kemudian waktu Pilpres 2024 katanya Gibran dibantu paman? Nah sekarang Romi Soekarno dibantu Bibi Mega. Iya. Buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat, undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan menandingi Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi dihadiri. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda tidak hadiri. Jokowi! Hadiri! Jokowi! Hadiri! Jokowi! Hadiri! Gantung Pak, gantung! Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilakan para tokoh untuk
maju ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh. Para barisan sakit hati bikin gerakan, tapi sayangnya gerakan ini kemudian dicederai dengan pembubaran ya. Gini, kalau saya pribadi melihatnya begini, mereka bersuara itu hak demokrasi. Walaupun suara-suaranya sumbang, nada-nadanya nggak jelas, intonasinya nggak nggak nyampe misalkan ya. Tapi kemudian ketika membubarkan mereka berpendapat, itu juga satu hal yang agak sumbang juga jadinya kan begitu. Kan bahkan di undang-undang juga dilindungi, berserikat, berkumpul, berpendapat itu dilindungi. Ya selama mereka tidak melakukan makar, tidak angkat senjata ya kan, kemudian juga menghasut untuk membuat kegaduhan di negara ini, saya kira masih di batas aman lah. Gak ngerti, kan sudah masuk ke penyidikan atau mungkin penanganan dari polisi setempat. Jadi kita tunggu aja nanti kabarnya gimana. Tapi menarik ini, kita bisa ngelihat bagaimana tokoh-tokoh yang selama ini muncul cuman di podcast itu sekarang nongol dan bersatu. Ngumpul bareng maksudnya. Jadi kita makin tahu aja bahwa mereka ini adalah satu suara soal itu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mau dilihat secara lebih dalam, sebetulnya orang-orang yang memunculkan isu Fufu Fafa dan Mulyono ini sebetulnya adalah orang-orang yang tetap ingin mempertahankan polarisasi. Supaya tetap ada kubu satu melawan kubu yang lain itu. Dan terus terang ya kita menengarai, atau saya sekurang-kurangnya menengarai bahwa ini ya bagian dari upaya pihak yang kalah dalam pemilu kemarin untuk terus-menerus memperpanjang permusuhan. Wih, ini suaranya dari Ulil Absar Abdallah ya. Menurut Ulil tidak ada motif lain. Tidak ada motif lain mereka melakukan ini semuanya, mereka berkumpul bersama-sama melempar isu yang tidak sedap ke Jokowi, ke Gibran, ke Kaesang. Hanya satu motifnya yang paling bisa dilogika, yaitu sebuah pelampiasan kekalahan yang begitu menyakitkan tentu saja. Itu. Bahkan ketika kita misalkan ngomongin kita adalah orang atau masyarakat hukum gitu ya, orang hukum atau masyarakat hukum, orang-orang yang sakit hati ini kan juga ada banyak sekali gelar yang sarjana hukum dan seterusnya kan begitu, ya kan? Tapi ketika PHPU Pilpres 2024 diputuskan oleh MK, apakah mereka berhenti? Enggak. Mereka tidak menunjukkan sikap kepatuhan kepada putusan hukum. Itu yang membuat kita jengkel juga sih. Maksudnya tuh gini, kita pengen mereka itu tidak dilarang bersuara karena ini negara demokrasi. Tapi ketika perkara yang mereka perkarakan itu sudah diputus oleh pengadilan, mereka tidak menunjukkan iktikat baik untuk mengakui putusan hukum. Karena merugikan mereka, maka mereka kemudian nyebut hukum dicederai. Ada kecurangan di sana dan seterusnya. Kita jadi makin jengah. Kita pengen baik-baik aja. Anda bersuara silahkan, Anda berpendapat monggo. Kan gitu ya. Tapi kemudian ketika mereka dikasih hati, itu nggak tahu diri gitu. Itu membuat kita agak malas dan gitu ya. Kalau menurut kalian seperti apa?